Sudah lengkap semuanya ya? Sudah, Bu. Oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat Siang, Bu. Kelas 10B hari ini ada yang nggak masuk? Iya. Masih semangat semuanya ya? Masih. Sudah dapat MBK semua tadi? Sudah. Menunya apa? Somai. Enak nggak? Mantap. Oke, hari ini mapel KKA kita akan pelajari materi tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Jadi kalau minggu kemarin itu kita sudah mengenal beberapa perangkat KA, minggu ini kita akan mempelajari ini rekayasa prompt. Mungkin kalian juga sudah gak asing lagi ya, akhir-akhir ini, minggu kemarin itu banyak sekali konten-konten entah itu di TikTok, di Instagram yang dibuatnya oleh KA atau yang mungkin kalian lebih familiar dengan AI gitu ya. Tapi harusnya menyebutnya KA. Saya akan menunjukkan beberapa konten yang terbuat dari KA. Bisa dilihat? Kalian mengenal ini? Ya. Siapa ini? Saya ya. Iya, ini ada beberapa konten saya yang saya buat menggunakan perangkat KA, ada dari Gemini sama yang ini yang kayak akrilik ini dari LM Arena. Mungkin kalian sudah pernah mencoba membuat seperti ini? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau dilihat dari keempat konten ini, mirip saya nggak? Enggak. Itu saya baju merah. Yang kedua. Iya. Ini. Iya. Yang ini nggak mirip. Enggak. Kok enggak kok? Oke, mirip dikit. Ya mungkin dari bentuk hidungnya ya. Kita lanjut dulu. Setelah mempelajari materi ini nanti, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi prinsip dasar rekayasa prompt, kemudian menganalisis masalah nyata yang dapat diselesaikan dengan teknologi KA, lalu merancang prompt yang efektif, kemudian menyelesaikan tantangan rekayasa prompt dan mempresentasikan hasilnya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ketika kalian menggunakan perangkat KA untuk membuat konten, pernahkah kalian mengalami suatu error? Mungkin kok itu jarinya cuma 4 atau bahkan kelebihan jadi 6. Pernah nggak? Nah, kira-kira error itu disebabkan oleh apa? Oh iya betul, kurang detail promptnya. Jadi promptnya itu masih sangat umum, kurang spesifik gitu ya. Kemudian saya beri pengantar materi dulu. Itu apa rekayasa prompt? Prompt adalah instruksi atau perintah yang diberikan ke model AI untuk menghasilkan konten. Sedangkan rekayasa prompt itu adalah seni dan teknik menyusun perintah agar AI menghasilkan output yang diinginkan secara spesifik. Jadi dijelaskan detailnya. Kemudian di sini ada contoh AI digunakan untuk membuat teks, gambar, atau kode dengan bantuan ChatGPT, DALL-E, dan detail yang akurat dan relevan. Kemudian ini ada beberapa alasan mengapa rekayasa prompt itu penting di era AI sekarang ini. Yang pertama, karena penggunaan AI itu meluas. Jadi sekarang ini pembuatan konten sudah banyak yang menggunakan AI, entah itu yang konten berupa penulisan maupun konten yang berupa desain grafis. Kemudian yang kedua, kontrol hasil AI. Dengan kalian mempelajari rekayasa prompt, kalian itu dapat mengontrol hasilnya. Jadi diharapkan nanti output yang dihasilkan dari AI itu sesuai sama yang kalian inginkan. Jadi sesuai ekspektasi. Kemudian yang ketiga, menciptakan peluang baru. Dengan keterampilan ini nantinya diharapkan ada peluang-peluang baru di industri digital. Kemudian di sini ada beberapa contoh aplikasi AI untuk kreasi konten. Yang pertama ada
ChatGPT digunakan untuk membuat artikel, cerita, dialog interaktif, lalu menyusun naskah pidato atau ringkasan materi. Kemudian ada DALL-E, itu menghasilkan gambar visual dari deskripsi teks yang spesifik, kemudian membuat ilustrasi untuk presentasi atau proyek kreatif. Kemudian ada Canva AI. Kalian sudah mengenal Canva ya? Sudah sering menggunakan? Kalau Canva AI sudah pernah belum? Belum pernah mencoba sama sekali? Belum. Ini baru. Jadi di Canva AI itu bisa mendesain poster, materi visual secara otomatis, kemudian membantu dalam pembuatan presentasi dan infografis. Nah, selain ini kalau untuk pembuatan presentasi menggunakan AI, mungkin kalian sudah pernah mendengar Gamma X. Gamma pernah itu dia sudah otomatis nanti membuat garis besarnya seperti apa, kemudian langsung ada desainnya seperti apa. Lanjut lagi, di sini ada struktur prompt yang efektif. Jadi prompt yang efektif itu kontekstualitasnya jelas, dijelaskan konteksnya yang relevan agar AI memahami tujuan dan batasan output yang diinginkan. Kemudian bahasanya spesifik, menggunakan bahasa yang spesifik dan terarah, hindari ambiguitas untuk hasil yang lebih presisi. Nah, ambiguitas di sini maksudnya kalian harus menghindari kalimat yang menimbulkan multitafsir atau bermakna ganda. Kemudian sertakan contoh atau format output yang diinginkan seperti gaya penulisan atau struktur. Jadi misalkan kalian mau edit foto gitu, tinggal disertakan aja nanti formatnya mau JPG atau PNG, kemudian kualitasnya bagaimana, mau HD atau 4K gitu. Tinggal dituliskan di promptnya. Kemudian di sini ada tips menulis prompt yang berkualitas. Jadi agar AI itu menghasilkan jawaban yang maksimal, pastikan prompt memenuhi kriteria. Yang pertama, tujuannya harus jelas dulu. Jadi untuk apa nanti hasil akhirnya. Kemudian format outputnya, apakah itu artikel, bulletin, script, atau mungkin cerita. Kemudian gaya bahasanya serius sampai profesional, nanti silahkan dijelaskan di promptnya. Lalu yang keempat, konteks cukup, sertakan audiens, latar belakang atau contoh. Misalkan kayak di awal tadi saya memberikan contoh beberapa foto saya. Silakan nanti dijelaskan konteksnya, baik itu dari latar belakangnya apa, menggunakan baju warna apa, dijelaskan sedetail mungkin. Lalu yang terakhir, panjang atau batasan. Misalnya kalau untuk penulisan itu ada prompt yang menyebutkan 100 kata atau 3 paragraf. Oke. Di sini ada LKPD, lembar kerja. Silakan nanti kalian scan, terus LKPD-nya di-download dulu, kemudian nanti dikerjakan. Di situ ada tantangan kalian membuat prompt yang efektif untuk edit foto keluarga di studio. Punya foto sama keluarga, entah itu sama kakak, adik, orang tua gitu. Ya. Oke. Silakan bisa di-scan dulu. Untuk materi ini tadi ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah cukup jelas? Jelas ya, karena kalian pasti sudah ini lagi hype-nya, lagi senang-senangnya bulanan kita. Oke, LKPD-nya seperti ini ya. Jadi nanti silahkan diisi identitasnya, ada nama, kelas, nomor absen, kemudian di sini ada teori singkat, nanti boleh dibaca dulu. Lalu untuk brainstorming dan eksperimen awal, silakan nanti kalian buat prompt yang sederhana dulu. Jadi prompt paling umum dulu. Kemudian nanti kalian coba-coba prompt lagi yang lebih spesifik.
Nah, dari situ, dari percobaan kalian tadi yang beberapa prompt, silahkan nanti dibandingkan. Jadi kalau prompt saya umum itu hasilnya seperti apa, kalau sudah spesifik itu seperti apa gitu. Kemudian nanti hasilnya silahkan ditambahkan di tabel ini. Nanti untuk promptnya bisa disalin, kemudian ditempel di bagian prompt. Kemudian hasil fotonya nanti ditempel di sebelah kanannya seperti itu sampai ke prompt yang terakhir. Kemudian nanti kalian juga diminta untuk ini memilih foto terbaik, lalu prompt yang digunakan untuk menghasilkan foto terbaik itu tadi, kemudian membuat kesimpulan. Jadi kalian berlatih menjadi prompt engineer atau insinyur prompt. Silahkan mulai dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya bisa langsung ditanyakan. Bu Amin, berarti itu untuk prompt 1 ke 3 pertama yang umum, terus makin detail. Iya, betul. Jadi nanti yang paling sederhana dulu. Jadi prompt yang paling umum. Kalau di sini tadi kan dicontohkan di sini hanya dicontohkan foto keluarga di studio gitu. Kira-kira hasilnya apa nanti? Cuman berubah background kah? Atau ada perubahan wajah kah? Yang ini, yang foto keluarga di studio. Dicoba dulu, silakan. Ini fotonya kalau foto selfie dijadiin foto keluarga itu boleh Bisa, boleh. Ini boleh pakai ChatGPT boleh. Hasilnya kebenaran itu lebih ke relatif sih. Jadi karena ada yang suka pakai ChatGPT, tergantung yang kemarin yang gambar ini tadi udah cukup. Ada yang sudah jadi? Wow, sudah jadi.
Yang wajahnya berubah coba ditambahi prompt tanpa mengubah wajah asli. Oke, ini tadi sudah ada beberapa LKPD yang masuk. Silakan ini Saskia bisa menceritakan ke teman-temannya kamu tadi buat promnya seperti apa. Seru banget Zaskia. Let's go. Nah, jadi dari LKPD yang sudah saya buat sebelumnya menghasilkan hasil yang seperti ini. Yang pertama, saya membuat prompt, buatlah foto ini seperti gambar yang diambil kamera Polaroid. Seperti ini hasilnya. Yang kedua, saya membuat prompt lagi, buatlah gambar yang diambil dengan kamera Polaroid. Foto tersebut harus terlihat seperti foto biasa, tanpa subjek atau properti yang jelas. Foto tersebut harus memiliki sedikit efek blur dan sumber cahaya yang konsisten, seperti lampu kilat dari ruangan gelap yang tersebar di seluruh foto. Jangan ubah wajah, ganti latar belakang di belakang ketiga orang tersebut dengan tirai putih, dengan pose santai. Berikut hasilnya. Zaskia boleh nanya nggak? Boleh. Itu kira-kira kamu fotonya sama siapa ya? Ini ada kakak saya dan ibu saya. Oh ya, lucu banget. Prompt yang ketiga yang saya buat, menambahkan foto ayah. Buatlah gambar yang diambil dengan kamera Polaroid dan jadikan satu kedua foto tersebut. Foto tersebut harus terlihat seperti foto biasa. Foto tersebut harus memiliki sedikit efek blur dan sumber cahaya yang konsisten, seperti lampu kilat dari ruangan gelap yang tersebar di seluruh foto. Jangan ubah wajah, ganti latar belakang di belakang keempat orang tersebut menjadi tirai putih. Buatlah ayah dan ibu merangkul anaknya seperti keluarga. Jangan ubah pose dari anak perempuan dan laki-laki. Berikut hasil yang ditampilkan oleh AI. Luar biasa ya hasilnya. Tepuk tangan untuk Saskia, silahkan boleh kembali ke tempat. Oke, jadi dari pekerjaannya Saskia tadi bisa kita lihat bersama-sama ya. Mulai dari yang pertama ini tadi dia memberikan prompt yang paling umum. Buatlah foto ini seperti gambar yang diambil kamera Polaroid. Jadi dari foto aslinya, kemudian di sini hasilnya seperti Polaroid, foto Polaroid. Kemudian yang kedua ada perubahan background sama pencahayaan. Lalu yang ketiga ini tadi menambahkan foto ayahnya. Terlihat ya perbedaan hasilnya. Oke, baik. Kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini. Kira-kira hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? KA, prom, membuat prom, kemudian struktur prom. Membuat prom yang baik itu yang seperti apa tuh? Yang sistem. Iya, detail, spesifik. Ada lagi? Kompleks. Jadi dijelaskan sedetail mungkin bagaimana keinginan kalian itu dituangkan semua ke prom gitu ya. Jadi biar KA-nya nanti juga tahu kita itu pengennya seperti apa gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Gimana? kenapa kalau kita ngasih prom yang umum itu kebanyakan foto yang diubah itu malah jadi kayak animasi gitu, kenapa? Karena tadi kan promnya umum ya, berubahnya seperti jadi animasi. Karena kita belum menjelaskan ke AI-nya. Sedangkan AI itu kan mesin itu harus mengerti secara detailnya. Jadi harus lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, sama seperti materi yang saya sampaikan tadi. Ada ukurannya, kemudian ada tujuannya. Jadi dijelaskan kamu pengennya itu fotonya real atau seperti apa tadi yang dibilang kayak animasi gitu, dijelaskan. Jadi kalau pengen fotonya real ya di promnya itu dikasih, jangan ubah
misal wajahnya jangan mengubah wajah, kalau di sini tadi jangan ubah wajah, kemudian tanpa perubahan wajah juga boleh. Terus misal mau ganti warna baju, warna outfitnya itu tinggal dijelasin aja mau pakai apa, misalnya bawa tas itu kan juga harus dijelaskan detailnya, misal tas lempang sepinggang yang dilempang apa dipakainya di lengan kanan atau lengan kiri gitu, dijelaskan sedetail mungkin gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah cukup ya? Oke, kalau cukup saya beri tugas untuk hari ini, nanti silakan dikerjakan di rumah. Tugasnya saya kirim di grup WA. Minggu depan kita bahas ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan mengembangkan prom. Kalau hari ini kita tadi sudah belajar rekayasa prom untuk edit foto, minggu depan kita buat animasi video menggunakan rekayasa prom. Seperti itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.